Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, pemirsa Figuras Pensik Kota Madiun yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikaruniai Allah sebagai hamba yang berhati lembut, beriman, sehingga setiap langkah kaki kita, setiap hembusan nafas, dan setiap detak-detik yang kita lalui berisi dengan kebaikan yang ikhlas kita lakukan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa kita hari ini? Alhamdulillah, atas izin Allah kita hampir sampai di penghujung puasa hari ini, yaitu waktu berbuka yang kita nanti-nantikan. Anak-anak dan pemirsa Figuras Pensik Kota Madiun yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menanti waktu berbuka sore ini, mari kita isi dengan mengkaji ilmu agama bersama. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita menyadari bahwa sholat adalah bagian yang terpenting dalam beribadah. Mengapa sholat itu penting? Mengapa kita harus melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya? Apakah sholat kita cukup untuk menggugurkan kewajiban? Setelah selesai melaksanakan sholat, kita merasa lega karena sudah tidak terbebani lagi dengan tanggungan sholat? Dalam satu ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan, pertama, sebagai wujud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah salat menyembah Allah sebagaimana firman Allah dalam surat 20 yaitu surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Anak-anak pemirsa Figuras Pensik Kota Madiun yang dicintai dan dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Siapakah yang memiliki sakinah, ketenangan, mawadah, warahmah, dan memiliki segala-galanya di muka bumi dan seluruh alam semesta ini? Dia Allah. Tidak lain tidak bukan Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Ustadz Adi Hidayat selanjutnya menyampaikan, orang yang memiliki hubungan baik dengan yang memiliki kekuasaan segalanya, bukankah dia memiliki kehidupan yang lebih baik? Jadi kita sangat-sangat membutuhkan sholat untuk mendekat kepada Allah. Maka marilah kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Ibadah sholat dalam kaitan dengan hablum minan nas, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia dengan makhluk Allah, dijelaskan dalam Quran surat 29, surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka saya mengajak diri pribadi dan Anda sekalian, marilah kita mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Sebagai hablum minallah dan untuk kebaikan hablum minannas. Anak-anak dan pemirsa Figuras Pensik Kota Madiun yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita ketika duduk atau berdiri atau sujud dalam sholat, kita bergurau, berbisik-bisik, menjahili teman? Atau mungkin di tengah sholat kita memikirkan hal-hal di luar sholat? Bukankah seharusnya kita tidak melakukan atau mencegah kejadian-kejadian tersebut? Anak-anak dan pemirsa Figuras Pensik Kota Madiun yang dirahmati Allah, penting sekali kita menjalankan sholat dengan baik jika kita memahami makna ucapan ataupun gerakan dalam sholat. Sebagai contoh,
kita memulai sholat dengan mengucap takbiratul ihram. Takbir artinya bacaan Allahu Akbar, sedangkan ihram artinya masuk ke wilayah larangan. Maknanya, orang yang sudah mengucap takbiratul ihram, maka larangan baginya melakukan kegiatan di luar sholat. Seperti tertawa, menengok kiri kanan, bukan waktu salam, berbisik-bisik. Ya. Nabi Muhammad SAW menganggap takbiratul ihram sebagai pintu masuk ke dalam sholat. Takbiratul ihram adalah pembatas sebelum sholat dengan sholat. Setelah takbiratul ihram, semua perasaan, pikiran, dan hati kita adalah tentang sholat. Kita sedang menghadap Allah, penguasa semesta alam. Segala sesuatu sebelumnya yang tidak ada hubungan dengan sholat dihentikan. Anak-anak dan pemirsa figura spensik yang dicintai dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus sholati turu wa tahrimu takbiru wa tahlilu taslimu." Kunci sholat adalah bersuci, yang mengharamkan adalah takbir, dan yang menghalalkan adalah salam. Badruddin Al-Aini menjelaskan, takbiratul ihram disebut yang mengharamkan adalah batas antara kegiatan sholat dengan di dalam sholat. Sebagaimana salam adalah batas kegiatan sholat dan setelah sholat. Anak-anak dan pemirsa figura spensik yang dicintai dan dirahmati Allah, Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya menyampaikan tentang asbabul wurud, keutamaan sholat tepat waktu. Asbabul artinya sebab, wurud artinya diriwayatkan. Asbabul wurud, keutamaan sholat tepat waktu adalah sebab yang melahirkan hadis keutamaan sholat pada waktunya. Datang seorang sahabat yang pertama kepada Nabi. Sepertinya orang tersebut rajin sholat, hanya saja kepada orang tuanya belum maksimal berbuat baik. Sudah baik namun kurang maksimal. Maka ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama?" Jawab Nabi, "Birrul walidain," berbuat baik kepada orang tuamu. Kemudian datanglah sahabat orang yang kedua. Orang ini sudah baik terhadap orang tuanya. Hanya sholatnya belum konsisten tepat waktu. Maka ketika ia bertanya, "Ya Nabi, amalan apa yang utama di sisi Allah dan Rasulnya?" Maka Nabi mengatakan, "As-sholatu waqtina." Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Dijelaskan maksudnya karena ia sudah baik kepada orang tua, kepada ibumu sangat baik, kepada ayah luar biasa baik. Hanya saja kemuliaan itu juga harus kamu lakukan kepada Allah. Sholatlah tepat waktu. Jadi sholat tepat waktu itu amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kondisi normal dan standar. Anak-anak dan pemirsa figura spensik yang dicintai Allah. Demikianlah yang dapat Bu Ulin sampaikan. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan bila ada kekurangan dan kesalahan, itu datangnya dari kelemahan saya semata-mata. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.